ازدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الكامل وعلى آله كما يليق بكمالك وعدد كمال أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita. Pada pagi hari ini kita bisa kembali bermuajah di majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua, diberkahi usianya, diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya serta diberkahi ibadahnya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian Kimiaus Sa'adah. Kita akan melanjutkan pada halaman ke-64. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa ulumihi wa anwarihi wa nafahatihi fid darain amin Allahumma amin. I'lam, ketahuilah, annahu sesungguhnya, qilah dikatakan fil masalil masyhur di dalam pepatah yang terkenal, innan nafsa kal madinati, sesungguhnya diri seperti kota, wal yadaini wal qadamaini wa jami'al a'dha diya'uha, dan sesungguhnya adapun kedua tangan, kedua kaki dan semua anggota tubuh ini, diya'uha adalah wilayah-wilayah tersebar dalam kota itu. Wal quwwata asyahwaniyah waliha, dan kuah atau energi sahwan yaitu adalah waliha, adalah wali kotanya. Jadi kekuatan nafsu syahwat itu adalah wali kotanya. Wal quwwata wal ghadabiyati syahnatuha, adapun kekuatan ghadab atau nafsu ghadab itu adalah polisinya. Wal qalba malikuha wal aqla waziruha, dan adapun wa innal qalba, dan sesungguhnya hati, malikuha adalah rajanya, wal aqla waziruha, dan adapun akal itu adalah wazir atau perdana menterinya. Wal maliku yudabbiruhum, dan raja yudabbiruhum mengatur semua itu, hatta tastaqirra mamlakatuhu wa ahwaluhu, sehingga stabil kerajaannya dan situasinya. Li'annal wali, dan adapun karena sesungguhnya al-wali, ya, yakni wali kota, wa huwa syahwat, wali kota itulah syahwat, kadzabun yang pembohong, fuduliyun yang berlebih-lebihan atau overacting ya, wa mukhallitun, dan mencampur adukan kebaikan dan keburukan, wa syahnatu, dan adapun polisinya, wa huwal ghadab, dan dia itu adalah nafsu ghadab yang sifatnya apa? Syarirun, kejam, jahat, qatalun, dan suka saling membunuh, wa kharabun, dan perusak. Fa in tarakahumul maliku ala ma hum alaihi, dan jika raja itu membiarkan mereka, ala ma walahum, atas keadaan mereka, halakatil madinatu wa kharabat, maka kota itu akan menjadi hancur dan binasa. Karenanya fayajibu ayyushawirul maliku, maka wajib
ayusyawirul maliku, raja mengajak musyawarah al-wazir. Al-wazir ini perdana menteri, yakni akal. Wa yaj'alal wali, dan menjadikan wali, ya, yakni nafsu syahwat, wasyahna, dan polisi, tahta yadil wazir, berada di bawah kekuasaan akal atau wazir. Fa idza fa'ala dzalika, jika melakukan hal itu, istaqarrat ahwalul malakah, maka akan stabil keadaan kerajaan, wa ta'ammaratil madinah, dan makmur, akan menjadi makmur keadaan kota. Wa kadzalikal qalbu, demikian juga hati, yusyawirul aqlah, mengajak musyawarah terhadap akal, wa ja'alus syahwat, dan menjadikan syahwat, jadi nafsu syahwat, wal ghadab, dan nafsu ghadab, tahta hukmihi, berada dalam ketetapan hukumnya, hatta tastaqirra, hingga kemudian stabil, ahwalun nafsi, keadaan jiwa, wa yasila ila sababis sa'adati, dan akan menyampaikan pada sebab kebahagiaan, mim ma'rifatil hadratil ilahiyah, dari mengetahui, dari ma'rifat pada hadrah, ya, pada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walau ja'al aklah, dan andaikan akal itu, ja'alal aklah, andaikan akal itu, tahta yadil ghadab, berada di bawah kekuasaan nafsu ghadab, wasyahwat, dan nafsu syahwat, halakat nafsuhu, maka akan hancur jiwanya, wa kana qalbuhu, dan ada hatinya, syaqiyan, binasa atau celaka, fil akhirat, di akhirat. Jadi dalam pemaparan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini, beliau menggambarkan bahwa dalam diri manusia ini ada namanya kingdom, ada kerajaan, kingdom within, kerajaan di dalam diri kita. Manusia ini sebenarnya alam mikrokosmos yang justru memiliki kondisi yang lebih luas daripada alam semesta. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, la wasa'ani, aku tidak bisa dicakup, ardi wala samai, jadi bumi dan langit ini tidak bisa mencakup aku, tidak bisa meliputi aku. Walakin samai qalbu abdil mu'min, akan tetapi aku ini bisa dicakup dengan hati hambaku yang beriman. Artinya apa? Bahwa kita ini seringkali terpukau dengan kerajaan yang tergelar di luar diri kita. Padahal kerajaan yang ada di dalam diri kita itu jauh lebih menarik dan lebih mempesona, karena di dalamnya lengkap sekali, dan bahkan yang bisa menjadi singgasana bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah kerajaan yang ada di dalam diri kita. Maka Rasulullah menyampaikan, qalbul mu'min arsyullah, hati orang beriman itu adalah arsy atau singgasananya Allah. Kalau orang belum menemukan kerajaan dan kemewahan kerajaan yang ada di dalam dirinya, dia tidak menemukan ketenangan dan ketentraman di kerajaan yang ada di dalam dirinya, maka kemana saja dia akan mencari kebahagiaan, dia tidak akan pernah mendapatkan. Kenapa? Karena justru yang kerajaan yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kerajaan yang ada di dalam diri kita. Ya. Ada seorang bijak bestari mengatakan, jika engkau tidak menemukan keindahan, kemegahan di luar dirimu,
maka menyelamlah ke dalam dirimu. Di sana ada keindahan yang tersembunyi. Ada bongkahan, kemegahan yang terbangun di dalamnya. Di sanalah kerajaan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kerajaan ini tidak akan pernah hancur. Rajanya siapa? Rajanya itu adalah hati. Ya. Nah, kemudian ketika kita menempatkan hati punya otoritas dalam melakukan segala aktivitas yang ada pada diri kita, dan semuanya ittiba, semuanya bermakmum kepada hati, maka insya Allah kerajaan ini akan tentram, bahagia dan makmur. Ya. Tetapi kalau kemudian seluruh anggota tubuh ini berselisih dengan hati, bahkan lebih sering keseluruhan diri kita dikuasai oleh nafsu syahwat ataupun nafsu ghadab, maka kemudian kerajaan ini akan jauh dari namanya ketentraman. Jadi apa sebenarnya yang mengusik ketentraman dan mengusik kebahagiaan itu? Yang mengusik ketentraman dan kebahagiaan dalam batin kita adalah ketika kita menempatkan nafsu syahwat dan nafsu ghadab sebagai leader yang meliding kondisi diri kita. Apakah itu berarti nafsu syahwat dan nafsu ghadab harus dibunuh? Oh tidak. Nafsu syahwat, nafsu ghadab itu tidak boleh dibunuh. Karena dia bisa menjadi kendaraan yang mempercepat perjalanan menuju Allah. Karena nafsu syahwat, nafsu ghadab itu seperti kuda dalam perjalanan. Kalau orang tidak menunggangi kuda atau tidak menunggangi kendaraan, maka mungkin akan lambat sampai pada tujuan. Tetapi agar selamat, maka drivernya yang mengendalikannya tahu tujuannya dan tahu rambu-rambunya, jangan mengikuti gerakan dari kendaraan. Dia yang harus mengendalikan kendaraan. Contohnya begini. Nafsu syahwat. Bayangkan Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan orang yang menikah dan berhubungan suami istri, maka dia mendapatkan pahala yang berlimpah. Kok bisa begitu ya Rasulullah? Bukankah itu disertai dengan syahwat? Iya. Demikian sebaliknya, apabila orang itu ya berhubungan badan dalam kondisi berzina, maka dia haram. Maka orang yang berhubungan badan suami istri, maka itu bernilai ibadah. Itu artinya apa? Bahwa nafsu syahwat selama dikendalikan pada yang halal, maka itu bisa melahirkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya, nafsu syahwat ingin menjadi wali kota. Itu nafsu syahwat. Apakah kita dilarang menjadi wali kota? Enggak dilarang. Yang penting bagaimana ketika menjadi wali kota itu ditata dengan niat yang baik. Dengan niat yang baik. Bahwa nanti kalau saya jadi wali kota, saya akan melayani rakyat dengan sebaik mungkin. Saya akan menata jalan yang rusak ini kembali menjadi lancar, orang melewati jalan ini. Dia punya cita-cita yang baik untuk merealisasikan itu, maka itu boleh. Nafsu syahwat ini bisa diwujudkan dengan niat yang baik. Seperti hanya pemimpin yang dikenal seperti Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kalau tidak punya nafsu, dia tidak mau jadi penguasa. Diam aja, menikmati penguasa-penguasa ini menurunkan kebijakan kepada rakyatnya. Tapi tidak, bagi orang yang punya nafsu syahwat yang terkendali, maka dia harus merebut kekuasaan itu agar kekuasaan berada pada orang soleh.
ada pada orang soleh. Karena kalau kekuasaan itu ada pada orang soleh, maka dampaknya kebaikan bagi rakyatnya. Tetapi kalau kekuasaan itu di tangan orang yang jahat, maka berdampak kezaliman dan kebinasaan bagi rakyatnya. Jadi boleh, bukan berarti kita ini asketis, wah udah nggak suka kekuasaan, nggak suka kekayaan. Boleh kita kaya, boleh kita berkuasa, asalkan tetap terkendali dengan niat karena Allah. Bayangkan jika orang-orang yang tidak beragama diberi kewenangan untuk berkuasa, maka rakyat itu akan hancur. Kita yang diam itu akan ikut berdosa. Karena membiarkan kedoliman itu tetap merajalela oleh karena kita tidak peduli dengan keadaan. Ya, coba misalnya kita baca surat Al-Anfal. Ya, Al-Anfal itu surat 8 ya. Ayat 24, surat 8 ayat 24. Ya, ayat 25 ya. Silakan yang mau baca. 25. Ya. Ini maksudnya apa? Orang yang diam, orang yang dia hanya memikirkan diri sendiri, sementara kejahatan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan itu merajalela di sekitarnya, maka dia pun itu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala meskipun dia tidak melakukan kedzaliman itu. Kenapa tadi? Karena dia membiarkan kedzaliman itu terus berlangsung sementara sebenarnya dia mampu untuk bisa memitigasi atau menghindari terjadinya namanya kedzaliman itu. Maka demikian juga dalam kepemimpinan boleh kita jadi ketua RT, jadi RW, jadi apa saja, yang penting niat ditata. Bahwa saya kalau sudah menjadi ini, saya akan melayani umat. Saya akan mendekatkan umat kepada Allah dan apa saja yang penting mengandung kebaikan. Ya, jadi bukan sesuatu yang jelek jika ada orang ingin menjadi pejabat, ingin menjadi wali kota, gubernur dan semacamnya. Itu baik ketimbang kemudian jabatan-jabatan itu diambil oleh orang yang jahat. Maka Nabi Yusuf alaihissalam itu menyampaikan, aku layak menjadi bendahara. Inni hafidun alim, sesungguhnya aku ini ya maha menjaga dan tahu. Aku menjaga dan tahu. Artinya apa? Nabi Yusuf itu menawarkan diri menjadi bendahara kerajaan. Menawarkan diri, bukan dia diangkat, tetapi dia menawarkan diri karena dia merasa mampu. Nah, dari sini maka orang itu tidak harus menunggu untuk kamu saya calonkan. Kalau memang kita menganggap kita mampu dan itu memberi manfaat, maslahah kepada umat, tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Tetapi kalau kita ini merasa tidak mampu, ya lebih baik kita mendukung orang yang kiranya memiliki visi, misi yang sama dengan kita. Gitu ya. Jadi tidak boleh kita ini berpangku tangan, diam, tidak ngapa-ngapain, yang penting aku tidak berbahaya bagi orang lain, karena sesungguhnya
Rasulullah menyampaikan man la yahtamma bi umuril muslimin falaisa minni. Barang siapa yang tidak risau dengan keadaan umat Islam, maka itu bukan golonganku, kata Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Jadi apa? Kita nafsu godop ini kita harus kendalikan, bukan dibunuh. Karena kalau nafsu syahwat ini bukan dibunuh tapi dikendalikan. Karena nanti kalau nafsu syahwat ini cabut, nggak ada pernikahan. Kalau nafsu syahwat ini cabut, tidak ada orang yang kerja. Ya kan? Karena tidak ada keinginan sudah. Gitu? Suatu saat Nabi Daud alaihi salam meminta kepada Allah agar setan itu dicutikan dalam waktu beberapa bulan. Setan nggak bergerak, diam, dan kemudian syahwat juga dihentikan. Semua orang syahwatnya dicabut, setannya juga dibelenggu. Apa yang terjadi kemudian? Pasar-pasar pada sepi. Pasar-pasar sudah sepi. Sehingga kemudian tidak ada pergerakan, tidak ada kemajuan. Jadi sesungguhnya kemajuan peradaban itu bermula dari kita berangan-angan di pikiran, kemudian menjadi keinginan. Nah, tinggal sekarang bagaimana keinginan ini kita kendalikan menuju mardhatillah, menuju apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa nafsu syahwat yang penting untuk dikendalikan dalam diri manusia? Karena sungguhnya akal ini bisa saja terbajak oleh nafsu. Ya. Katanya ini laki-laki. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah tentang laki-laki. Idza qamaz zakar dhahaba sulusul aql. Apabila nafsu syahwat itu muncul pada laki-laki, nafsu birahi kepada perempuan, maka sepertiga akalnya itu hilang. Jadi ada orang hebat luar biasa bisa, tapi kalau sudah kalah sama perempuan, itu sepertiga akalnya itu lenyap. Ya, jadi bodoh seketika. Gitu ya. Itu kalau dia tidak bisa mengendalikan nafsu syahwat. Ini Rasulullah menyampaikan, idza qama zakat sulu dhahaba sulusal aql. Ya. Jadi apabila orang bernafsu birahi, ya, makanya kan banyak orang yang kalah sama ini, sama godaan-godaan begini. Ya. Harta, tahta, wanita, ini kan sebenarnya dorongan syahwat semua. Dorongan syahwat. Jadi kalau ada musuh itu mungkin bisa menang. Tapi kalau musuhnya lembut, ya, atau barang-barang lembut, itu bisa ngalahkan, ya. Jadi kita ini kadang-kadang bukan kalah pada yang keras, kalah kepada yang lembut. Salah sama kasur, kalah sama bantal, ya, yang lembut-lembut itu, ya kan? Jadi kita malesan, ya, malesan itu kalah kepada itu. Tapi kalau keras itu kita malah semakin semangat, ya, gitu. Jadi kita kendalikan nafsu syahwat ini. Ya. Nah, salah satunya tadi adalah kecintaan terhadap harta. Apakah kita tidak boleh kaya? Oh, boleh kaya. Bahkan harus kaya. Bahkan harus kaya untuk bisa memberi lebih banyak kepada orang lain. Imam Syafi'i itu pertama gurunya itu miskin. Yang kedua gurunya itu kaya, Imam Malik. Maka pada saat berguru kepada guru yang miskin ini, beliau tidak punya keinginan menjadi kaya, terus jadi zuhud seperti ini aja. Tapi ketika bertemu dengan Imam Malik ini kaya raya, maka dia kemudian memiliki keinginan menjadi kaya. Karena Imam Malik itu dengan kekayaan yang dimiliki itu bisa berbagi dengan orang lain. Dan dia dalam berdakwah ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang datang ke majelisnya dia, bukan dia yang mendapatkan, justru dia orang-orang itu yang mendapatkan uang dari Imam Malik.
Seperti halnya guru saya pernah cerita tentang Abu Ya As-Sayyid Alawi Al-Maliki. Beliau adalah orang kaya di Mekah. Seorang ulama yang kaya raya bukan karena dia punya bisnis, dia punya kekayaan yang tidak tahu dari mana Allah memberikannya. Ya, namun setiap orang yang datang ke majelisnya beliau pasti mendapatkan sang, mendapatkan sang. Jadi justru apa? Jamaah yang datang yang dapat, ya, yang didapatkan yang disangoni oleh Imam Abu Ya Said Awi Al-Maliki. Termasuk guru saya satunya, Kiai Mas Yusuf Muhajir itu setiap kali nggak punya uang ya datang ke ngaji beliau, diberi uang, gitu ya. Itu kenapa? Itu artinya boleh kita jadi orang kaya asalkan hati kita dengan kekayaannya itu untuk bisa berbagi dengan orang lain. Ini penting. Jadi khairul mal fi yadis soleh. Jadi harta yang baik di tangan orang yang soleh. Harta yang baik di tangan orang yang soleh. Karena kalau uang itu ada di tangan orang soleh, pasti digunakan untuk kebaikan. Digunakan untuk sodako, untuk membangun masjid, untuk membangun madrasah, untuk berbagi kepada fakir miskin, anak yatim, dan semuanya. Tetapi kalau harta itu ada di tangan orang yang fasik, maka itu hanya digunakan untuk foya-foya. Menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini sebagai khalifah di muka bumi, maka kita harus menjadi khalifah dalam segala keadaan. Dunia kita harus khalifai. Ya, harus khalifai, harus kita makmurkan. Nah, kalau nggak punya apa-apa bagaimana memakmurkan? Ya. Artinya di sini kita sampaikan nafsu syahwat, dan nafsu syahwat ini tidak boleh dibunuh. Hanya dikendalikan. Dikendalikan. Misalnya hubbus sana, cinta kepada pujian. Kan banyak sekarang ustadz-ustadz yang ala selebriti, yang ingin dikenal, ingin masyhur. Nah, ini berbahaya. Tetapi apakah kemudian kita tidak boleh masyhur? Boleh. Kita harus terkenal, karena semakin terkenal, kita semakin mudah untuk mempengaruhi orang lain dalam jalan kebaikan. Ya. Jadi kita masyhur itu bahkan harus, karena kalau kita diam saja maka dakwah tidak akan menyebar dengan luas. Tetapi kalau kemasyhuran itu hanya untuk diri sendiri, untuk kemegahan diri sendiri, nah itu yang harus kita kendalikan. Jangan sampai keterkenalan itu justru membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang yang syahwat ini. Syahwat ini disebutkan, syahwat itu ada yang disebut pertama ifrat. Ifrat itu berlebih-lebihan. Makan berlebih-lebihan. Ya, apa saja berlebih-lebihan, kurang. Ya. Tetapi juga ada namanya khumudus syuhud. Khumudus syuhud itu apa? Dia betul-betul mengendalikan syahwat. Mau tidur nggak diperbolehkan. Mau makan tidak dibolehkan. Ini syahwat. Mau apa aja nggak dibolehkan. Itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Jadi terlalu ekstrim. Ekstrim memenuhi semua kebutuhan syahwat nggak boleh. Terlalu mengekang syahwat berlebih-lebihan juga tidak boleh. Karena nanti seperti kuda tadi, kalau dia tidak diberi makan, karena dia diberi makan terus, dia tidak akan pernah bisa jadi kendaraan yang mempercepat perjalanan. Lemes dia. Ya. Jadi tetap antara keduanya ini harus dicari titik tengah. Titik tengah ini bernama iffah. Iffah itu adalah tetap menjaga harga diri. Jadi titik tengah antara antara syarru, antara jahat, bukan jahat, antara ifrat, berlebih-lebihan, dan juga khumudus syuhud, itu tengah-tengahnya yang namanya iffah. Iffah itu menjaga harga diri. Ya. Misalnya kita ada di acara prasmanan misalnya. Kita ini menemukan makanan tuh nikmat semua. Ya kan? Nikmat semua. Wah, ini mulai kita
mulai membidik beberapa makanan-makanan yang akan kita makan. Ini tiba-tiba yang belum lapar, tiba-tiba tercipta lapar. Lapar mata, ya kan? Kemudian kita makan ini, makan itu dan semacam itu namanya memenuhi syahwat. Seharusnya kita tetap harus bisa mengendalikan. Mengendalikan ketika makan tetap kita mengendalikan, jaga effah, jaga harga. Harga diri kita, karena takut-takut ternyata di pojok sana ada orang yang lihat kita. Kok makannya kok begitu ya? Apa nggak pernah makan ini ya? Gitu ya. Jadi kita harus tetap imbang. Namanya iffah itu menjaga harga. Ya, menjaga harga. Tapi juga tidak mau makan. Aku kayak orang soleh gitu kan, puasa ya. Orang sedang makan, kita puasa. Nah, itu juga nggak bagus, ya. Tetap kita makan, tapi seporsi sesuai dengan proporsinya, ya, sesuai dengan ukurannya. Karena suatu saat Abu Dzar itu diceritakan bahwa istrinya itu mengeluhkan Abu Dzar, dan keluhan ini disampaikan kepada kawan dekatnya. Kawan dekatnya bernama Salman Al-Farisi. Kemudian apa keluhannya? Abu Dzar itu semalam suntuk itu hanya untuk sholat aja, nggak pernah layani saya, kata istrinya. Selama siang dia puasa terus, ya, ibadah terus. Akhirnya suatu malam Salman Al-Farisi menginap di rumahnya Abu Dzar. Nginap, tidur bersama Abu Dzar. Abu Dzar itu mungkin sekitar jam berapa mau bangun? Oh, nggak usah, tidur aja dulu. Tidur sampai mendekati subuh berapa jam baru disuruh bangun. Nah, dia nggak terima karena ini sudah kebiasaan dari Abu Dzar. Maka ini diadukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kiranya inisiasi yang disampaikan oleh Abu Salman Al-Farisi ini? Kata Rasulullah, apa yang dilakukan Salman Al-Farisi itu benar. Tahukah kamu, aku ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Meskipun demikian, aku beribadah tapi juga aku tidur. Aku juga tidur. Aku juga menikah. Ya, aku juga menikah dan melayani istri saya. Nah, itu artinya bahwa hidup ini harus imbang. Tetapi kalau kemudian nafsunya tidak ada, ya enggak. Ya, hanya ibadah saja, ya. Tidur yang enggak mau, ya menikah juga enggak mau. Padahal ini semua adalah merupakan cara kita untuk membangun keseimbangan dalam kehidupan dunia. Makanya syahwat itu, nafsu syahwat itu bukan musuh yang harus dibunuh. Tetapi harus menjadi yang dikendalikan oleh kita. Nah, kemudian yang berikutnya ada namanya nafsu ghadab. Nafsu ghadab itu apa? Nafsu yang pingin marah. Apakah itu nafsu ghadab harus dibunuh? Oh ya tidak. Ya. Nafsu ghadab itu nafsu marah jika ada sesuatu di luar dirinya tidak sejalan dengan apa yang dia yakini. Apa yang dia yakini. Misalnya marahnya seorang ayah kepada anaknya yang menganggap melanggar nilai-nilai, maka dia patut marah. Kalau dia tidak marah, diam aja, ya tidak akan pernah bisa mendidik anaknya. Jadi dalam kondisi seperti ini, marah itu perlu. Untuk apa? Tarbiyah. Untuk pendidikan. Jadi kok didiamin aja, sabar aja, nggak pernah marah, itu juga nggak bagus. Berarti dimanja, anak itu dimanja, tidak pernah dimarahi, akhirnya anak itu apa? Anak itu hidup tidak terkendali, hidupnya tidak akan pernah terarah. Kenapa? Karena tidak pernah ada tarbiyah yang keras, ya, kepada anak. Ya. Kemudian misalnya marah kepada orang yang menyinggung agama, itu juga penting. Kok kita nggak punya kecemburuan sama sekali ketika agama kita dinodai atau Rasulullah dilecehkan misalnya, kita diam, tidak ada kemarahan. Berarti kita ini tidak punya izzah, tidak punya harga diri.
Orang punya izzah, punya kemuliaan itu jika ada sesuatu yang mencederai harga dirinya, maka dia akan apa? Akan marah. Akan marah. Misalnya ada seorang suami, istrinya diganggu oleh orang. Dia diam aja, nggak marah, itu salah. Salah. Wah, atas nama apa? Aku kan nggak punya nafsu godok. Ya kan? Ya tetap harus ada kemarahan. Marah itu namanya syaja'ah, berani. Itu namanya bukan nggak marah, tapi pengecut. Ya pengecut. Jadi maka dalam nafsu godok ini kita tidak boleh terkendali oleh nafsu godok, tetapi kita mengendalikan nafsu godok. Bagaimana caranya? Ada namanya tadi kalau syahwat itu tadi ada namanya apa? Ada namanya ifrat, berlebih-lebihan, dan ada namanya khumudus syuhud, yakni syahwat. Khumudus syahwat yakni mengendalikan sekuat mungkin syahwat. Nah, ini sama-sama ekstrim. Sekarang ekstrim yang ghadab ini apa? Pertama adalah asyar. Asyar itu syahawur. Syahawur itu adalah sembrono. Sepenting berani, seperti bonek gitu. Bonek itu ya penting wis bukul terserah nanti ke berikutnya, enggak mikir. Penting berani. Ya, yang penting ngawur namanya itu. Ngawur tanpa pertimbangan. Itu namanya ya, nikat tanpa pertimbangan. Ya, yang penting dipukul dulu nanti untuk memikirkan ya setelahnya, ya. Itu namanya tahur. Tahur itu sembrono. Ya, ngawur. Nah, yang berikutnya itu namanya al-jubn. Al-jubn itu pengecut. Pengecut. Jadi apa-apain aja diam dia. Apa-apain diam, nggak pernah mau membela diri. Diam. Ini namanya pengecut. Maka apa yang penyeimbang antara dua hal ini, tahawur yang sembrono dan pengecut ini namanya syaja'ah. Syaja'ah itu berani. Berani. Kalau orang itu tidak punya keberanian, nggak mau memprotes tentang ketidakadilan, diam aja. Diam aja meskipun dia sudah dilecehkan, didolimi, diam aja dia. Kenapa tadi? Karena mungkin dia pengecut. Atau kemana saja dia berlaku keras kepada orang. Kepada siapa saya kasar. Nah itu namanya apa nih? Tahwur, sembrono. Ya. Tidak tahu forum yang elegan, forum yang baik, apa dia marah-marah. Di mana-mana marah-marah. Kalau sudah orang suka marah-marah, biasanya dia haibahnya itu turun. Wibawanya itu turun. Kata-katanya udah nggak penting lagi bagi siapa. Coba kita sering marah sama anak kita. Marah. Kemarahan kita akhirnya diabaikan. Bahkan tidak dipedulikan. Kok kalau ibu itu tidak pernah marah, tiba-tiba marah, itu mungkin akan didengarkan oleh anaknya. Tapi kok marah itu jadi sajian setiap hari. 1 jam, jam 5 marah. Itu hidangan pagi, siang juga marah, sore marah. Itu nggak akan dipeduliin marahnya kita. Udah nggak penting, nggak istimewa marahnya itu. Ya toh? Jadi kita ini harus mikir kapan harus marah. Ya. Jangan sering marah. Karena orang sering marah itu menandakan bahwa dia tidak bisa mengendalikan kemarahan. Kadang-kadang ya tanpa sadar, anak itu kalau sering dimarahi itu dia sedang transfer nilai-nilai yang dibawa oleh orang tuanya. Bahkan dia itu belajar bagaimana caranya marah. Kok cara marahnya kok seperti ibunya? Ya begitu memang. Ini kok caranya, nadanya itu kok sama ini. Ini nggak pernah kayaknya anak ini punya nada seperti ini. Tanya ke ibunya. Oh ternyata sama dengan ibunya. Karena sesungguhnya anak itu adalah imitator yang terbaik. Suka mengimitasi orang lain dan mudah, cepat untuk meniru. Peniru terbaik anak itu. Ya, jadi antara nafsu syahwat, nafsu ghadab ini ada namanya tahawur. Tahawur itu apa? Sembrono dan juga jubun, pengecut. Maka dibaliknya adalah namanya syaja'ah, berani. Berani.
Orang berani itu bagaimana? Orang berani itu ketika tawakal. Kalau orang nggak tawakal nggak akan berani. Gitu? Tawakal kepada Allah. Ya, Sayyidina Ali itu sebut pemberani. Kalau orang berani itu apa? Orang berani itu rohah. Asyaja'ah rohah. Orang berani itu dia istirahat batinnya. Tidak akan mudah panik. Tidak akan mudah panik dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, itu namanya orang berani. Kenapa dia berani? Karena dia iman. Maksudnya iman itu apa? Ya tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah. Sayyidina Ali bilang, kalau tidak saatnya mati, tidak akan pernah mati. Tapi kan kalau orang pengecut, kalau saya nyerang dia nanti saya ini menawarkan nyawa saya sama dia. Ya kan? Kalau bagi Sayyidina Ali, kalau belum saatnya mati, tidak akan mati. Bayangkan seperti Khalid bin Walid itu 17 kali dalam medan laga dia tidak pernah mati di medan laga. Dia tidak mati di medan laga, tapi mati di ranjang. Khalid bin Walid. Ya, keberanian. Maka ini akhirnya kalau demikian ada namanya adalah. Ini namanya mengalami equilibrium, keseimbangan batin. Jadi tadi itu nafsu syahwat harus tetap ada, nafsu ghadab harus ada, tapi hanya harus dikendalikan. Nah, kemudian sekarang kenapa nafsu syahwat, nafsu ghadab ini penting? Karena sesungguhnya sejatinya akal itu harus bisa mengendalikan nafsu syahwat dan nafsu ghadab. Tapi kadang-kadang kalau orang sudah marah, kalau orang itu sudah syahwatnya sudah muncak, akal itu macet. Akalnya macet. Itu tadi. Kata guru saya, ada orang cerdas, dimarahi sedikit aja sama istri langsung mendadak bodoh. Mendadak bodoh, ada begitu. Yaitu tadi artinya akalnya itu jadi macet. Yang tadi sudah difikirkan, dihafalin apa yang disampaikan itu tiba-tiba hilang. Ya, kenapa? Karena akal itu berada di bawah nafsu syahwat dan nafsu ghadab. Nah, orang yang pintar itu siapa? Orang yang cerdas itu siapa? Orang yang cerdas itu adalah orang yang nafsunya berada di bawah ilmu atau akalnya. Meskipun dia mungkin bodoh secara ilmu, tetapi nafsunya berada di bawah akalnya, maka dia orang yang cerdas. Tetapi orang yang bodoh itu siapa? Orang yang bodoh itu adalah orang yang nafsunya berada di atas akalnya. Jadi akal itu digunakan untuk memenuhi keinginan nafsu. Itu akal. Itu berarti akal berada di bawah nafsu. Nah, kemudian dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini, nafsu syahwat itu seperti wali kota. Nafsu ghadab itu seperti polisi. Wali kota itu mengatur agar bagaimana keinginan-keinginan itu tercapai. Karena setiap orang harus punya keinginan. Kalau tidak ada keinginan, maka hidup ini tidak akan pernah bertumbuh. Tidak akan ada peradaban. Semua ini bermula dari keinginan. Ya, keinginan. Yang kemudian keinginan itu menjadi menjadi azam, azam itu lalu kemudian menjadi niat. Niat itu kemudian menjadi amal. Ya. Jadi semua bermula. Apakah dulu pernah, apakah pesawat itu lalu kemudian ada tanpa terlebih dahulu ada orang yang mengangankan pesawat? Pesawat itu ada karena dulu ada orang yang mengangankan pesawat. Kalau tidak ada yang mengangankan pesawat, ya mungkin tidak akan ada pesawat. Jadi keinginan ini harus ada. Orang untuk maju, untuk bergerak lebih baik, itu harus ada. Kata guru saya, keinginan itu sebenarnya menumbuhkan seperti halnya pohon itu akan tumbuh. Tumbuh, apa yang menumbuhkan? Ya keinginan itu. Tapi keinginan yang terkendali. Keinginan terkendali, bagaimana pertumbuhan itu menuju Allah. Bukan pertumbuhannya itu menuju dunia. Itu aja sebenarnya.
sama-sama tumbuh. Jadi kalau nggak ada keinginan kita stagnan. Ya, kalau nggak ada keinginan kita stagnan. Ya mungkin kalau apa kalau seperti burung itu kan mungkin ya punya keinginan. Binatang punya keinginan tapi nggak punya akal. Sehingga peradabannya macet, tidak ada perkembangan. Kenapa? Karena tidak ada akal. Tapi kalau hanya akal saja, ya, tapi tidak ada keinginan, maka juga tidak akan ada perkembangan, nggak ada pertumbuhan. Jadi keinginan dan akal ini penting karena nanti yang akan melaksanakan, ya, yang mencari teorinya, pengaturannya itu adalah akal. Akal ini akan mencari bagaimana agar keinginan ini benar-benar memberi manfaat bagi orang lain. Ya kan? Bagaimana keinginan itu kemudian di-create menjadi need, menjadi kebutuhan yang memberikan manfaat. Kan ada namanya keinginan yang bersifat tamanni, ada yang keinginan bersifat taroji. Ya, ada namanya keinginan bersifat tamanni, ada keinginan bersifat taroji. Tamanni itu apa? Tamanni itu keinginan yang tidak akan mungkin tercapai. Misalnya, ya Allah, saya ingin rasanya hidup seperti dulu pada saat saya usia 20 tahun. Ya, pada saat usia 20 tahun. Ini namanya keinginan yang bersifat tamanni, gitu ya. Tamanni. 20 tahun berarti nggak punya anak, yang nggak punya cucu, hidup kembali ke apa? Ke masa lalu. Nah, tapi ada yang taroji. Taroji itu ini kita punya harapan, tapi kita bergerak untuk bisa mencapai harapan itu. Jadi harapan itu seperti energi yang akan menggerakkan kita kepada apa yang kita harapkan. Karena kalau nggak punya harapan, nggak punya tujuan, ya kita ini diam aja, nggak akan ada perkembangan. Ya. Nah, inilah kita pentingnya memahami tentang nafsu syahwat dan nafsu ghadab. Kemudian kalau nafsu syahwat, nafsu ghadab ini terkendali, maka seluruh anggota tubuh kita pun akan terkendali. Karena ini anggota tubuh ini sesuai dengan apa yang digerakkan oleh nafsu syahwat dan nafsu ghadab. Ya. Kalau kita misalnya kok saya ingin melihat itu, langsung tiba-tiba mata melirik ke sana. Kok saya ingin ini langsung kita telinga akan mengaktifkan. Kalau kita tidak punya keinginan meskipun mendengar sesuatu tapi tidak mendengarkan kita. Misalnya seorang suami ya Bu ya, suami istri ngobrol, tetapi suami tidak ingin mendengarkan, sedang dia keinginannya tercurah kepada yang lain, maka meskipun obrolan istri itu jelas tetap tidak akan terdengar. Kenapa? Karena keinginan suami mendengarkan channel yang lain. Channel yang lain. Jadi yang bisa memfokuskan itu keinginan. Kalau ada tekad jadi fokus. Gitu ya. Makanya kalau suami sedang kita mau ngobrol, curhat, dia sedang nonton Netflix apa itu namanya? Ya, atau sekarang ada namanya film Korea semacamnya, itu ya harus diambil dulu HP-nya baru dengar. Kenapa? Karena telinga ini tidak bisa mendengarkan dua hal dalam satu waktu, ya kan? Apalagi keinginannya tidak diarahkan kepada istri, tapi diarahkan kepada nonton film tadi. Ya artinya apa? Bahwa keinginan itu akan menggerakkan apa tadi? Seluruh anggota tubuh. Ya, seluruh anggota tubuh. Maka di sini yang penting untuk kita awasi apa akhirnya? Yang penting kita awasi tidak ada lain kecuali adalah tazkiyatun nufus melalui pembersihan hati. Karena kalau hati ini powerful, maka nanti akal akan terkendali sebagai wazir tadi, sebagai perdana menteri, sementara kemudian syahwat sebagai wali kota itu pun akan terkendali oleh akal. Nah, kemudian polisi, nafsu ghadab itu pun terkendali oleh akal karena akal dikendalikan oleh apa tadi? Hati. Bukan akal dikendalikan oleh nafsu. Jadi bagaimana akal ini benar-benar hanya tunduk kepada hati. Ya, kepada hati, bukan tunduk kepada nafsu. Nah, ketika akal ini benar-benar tunduk kepada nafsu, menjadikan bertunduk kepada hati dan menjadikan hati sebagai imam bagi akal,
maka akal ini akan menjadi imam bagi nafsu syahwat dan nafsu ghadab. Itu penting. Jangan jadikan leader sebagai pelayan, lalu kemudian jadikan pelayan sebagai leader. Ya, jadi nafsu itu adalah pelayan. Ya, sementara akal itu adalah perdana menteri dan hati itu adalah raja. Nah, bagaimana agar hati juga kuat? Karena hati ini juga akan terpengaruh dengan akal. Ya, akal kenapa? Karena akal terpengaruh dengan apa tadi? Dengan nafsu. Agar hati ini kuat, powerful, maka hati ini harus punya hubungan yang kuat dengan Allah. Jadi harus kuat hubungannya dengan Allah, dengan raja di raja ini. Kalau hubungannya kuat dengan Allah, maka nanti Allah yang akan mengatur hati. Kalau hati sudah diatur oleh Allah, maka akal pun akan ikut terhadap hati. Dan apabila akal sudah ikut sama hati, maka nafsu akan ikut kepada akal. Dan apabila nafsu sudah ikut kepada akal, maka seluruh anggota tubuh ini akan ikut kepada kemauan nafsu yang sudah mutmainnah. Paham ya? Jadi pertama Allah, ini kan ada kerajaan ini. Rajanya itu adalah apa tadi? Hati. Yang raja ini harus memiliki hubungan yang kuat kepada raja di raja, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah kuat, maka hati ini memiliki haibah, memiliki wibawa. Ya, memiliki wibawa di hadapan akal. Sehingga akal ini tidak punya misi kecuali menjalankan apa yang diperintah oleh hati. Makanya kan kita selalu mengatakan istaftu qalbaka. Mintalah kamu fatwa kepada hatimu. Karena hati ini adalah leader. Hati inilah pemimpin bagi kita. Ya. Ya, kemudian tadi kalau sudah akal sudah connect, nyambung, tunduk kepada hati dan dia hanya menjalankan sesuai dengan track, sesuai dengan jalur yang ditetapkan oleh hati, maka nanti nafsu syahwat, nafsu ghadab pun akan mengikuti akal. Ya. Sehingga kita ini kadang-kadang akan menghukum nafsu. Kemarin janjinya diet, makan hanya 2 kali dalam sehari. Kok tiba-tiba kita ini makan 4 kali sehari, maka nafsu harus dihukum. Ya, harus dihukum. Kalau dibiarkan nanti akan mengulangi lagi. Karena tidak ada efek jerak. Kamu karena kemarin makan 4 kali, maka besok kamu full tidak makan. Itu harus diberi full tidak makan. Jadi puasa sehari, ya kan? Itu kan harus ada reward and punishment. Kalau kamu kemudian syahwat ini mengikuti apa yang diperintahkan oleh akal, sesekali diberi reward. Apa? Besok kamu ikut pengajian. Rewardnya. Rewardnya begitu ya. Jadi bukan rewardnya nanti pesta di restoran. Itu bukan reward itu. Malah menumbuhkan ya syahwat makin meledak lagi itu. Ya kan? Seperti orang yang sudah berpuasa di bulan Ramadan. Itu kemudian memberikan reward kepada nafsunya. Dengan apa? Ada pesta. Ya kan kembali lagi pada awal. Nafsunya sudah berkuasa lagi itu. Pemulihan namanya itu. Pemulihan hawa nafsu. Jadi kita ada dulu seorang ulama. Biasanya beliau ini selalu datang berjamaah dengan gurunya pada takbir pertama. Kemudian dia terlambat. Akhirnya apa? Dia menghukum dirinya. Dia tidak boleh tidur dalam semalam. Itu diberi reward, diberi apa? Diberi punishment, diberi hukuman, ya. Karena kalau diberi hukuman seperti tadi itu nanti dia akan jerah. Ingat itu bahwa kalau saya melakukan ini nanti saya dapat hukuman lagi, ya. Tapi kan kita tidak kan, karena terlalu sayang pada diri kita sendiri. Udahlah kamu tidur yang banyak, kasihanlah kamu ini, gitu kan? Udah makan yang banyak, kamu nanti kurus, sudah berbahaya, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan ketakutan-ketakutan yang ditimbulkan oleh bisikan hawa nafsu sendiri. Itu setan juga ikut berterlibat itu dalam persekongkolan ini, ya. Enggak, iya benar itu katanya setan. Kalau kamu berpuasa terus ya, kamu enggak akan bisa produktif apa-apa loh. Ya itu. Jadi kita harus mengajak ngobrol nafsu kita ini.
Ketika mau makan, sebentar, nafsu. Sebelum kamu makan, kamu memilih makanan yang mana? Makanan ini penting nggak buat kamu makanan ini? Atau kamu sebenarnya seneng, pingin aja apa? Memang butuh nggak? Iya nggak butuh sih. Ya. Kalau kata nafsu nggak butuh sih. Udah kalau nggak butuh ya nggak usah. Ya gitu kan? Itu harus dikat. Tapi kan kita kan nggak. Jalur bebas kita untuk nafsu ini. Makan apa saja boleh. Ya kan? Makan apa saja boleh kan itu jalur nafsu itu. Harusnya kita mengajak nafsu itu apa? Berbicara, ngajak obrol, ya ngobrol. Sebentar, kamu ini kan sudah punya sepatu. Sepatu kamu 2, kamu mau nambah lagi. Penting nggak sih buat nambah sepatu itu? Ya kan? Tanyakan pada nafsu. Nah, kalau kamu punya, kamu pasti kan makainya hanya 1 pasti setiap harinya. Kenapa harus beli 5? Bahkan ada teman saya itu beli aki itu dalam semalam beli 6. Untuk apa aki 6? Ini kan kalau ya 6 ini, kan dikendalikan nafsunya ini 6-nya ini, jadi nanti dia tidak apa, untuk apa? Karena dia tidak ngajak ngobrol nafsu. Dia sudah dikendalikan oleh nafsu. Nah, ini mungkin tidak ada yang menghipnotis dia, tapi nafsunya sendiri yang menghipnotis. Menghipnotis. Jadi itu penting untuk kita bertanya. Sekarang mau ke restoran, ya ke restoran. Untuk apa ke restoran? Makanannya di sana mahal ya. Ya, 100 habis, berdua bisa 200 habis. Itu pun kalau tidak nunggak dengan apa pajaknya semacamnya, ya kan? Tapi kalau misalnya misalnya 200 itu kamu jadikan makan tuh hanya 50 saja, 150-nya dibagikan kepada fakir miskin, kan itu luar biasa. Jadi investasi akhirat. Nah, diajak begitu, diajak ngobrol begitu, tapi kan enggak kita. Ya wes, nggak apa-apa. Padahal kan nafsu ini katifli. Nafsu itu an-nafsu katifli. Nafsu itu seperti anak kecil. Anak kecil itu semakin diberi, malah tambah minta, melonjak. Ya, melonjak. Itu. Sesekali lah Bu ya, sesekali kita ajak itu. Ajak nafsu untuk berbincang. Ya, untuk berbicara. Kalau dia kemarin, oke, saya berkomitmen, katanya nafsu, berkomitmen besok saya akan makan hanya 2 kali. Sampai kapan? Seterusnya. Kok 1 minggu kok sudah berubah? Kok sudah melenceng? Nah, disitulah maka polisi harus siap bergerak. Apa ini? Nafsu godop itu harus punya syaja'ah untuk menindak. Nafsu syahwat. Ini kan nafsu syahwat ini. Yang bertindak itu siapa? Nafsu godop yang diperintah oleh akal. Akal memerintahkan nafsu godop untuk menindak nafsu syahwat. Gitu ya. Karena itu tadi kan namanya polisi. Polisi itu kan menindak jika kemudian melanggar. Ya. Itulah pentingnya kita mengetahui jalurnya bagaimana agar kerajaan di dalam diri kita ini tentram. Jalurnya adalah raja dalam diri kita ini harus tunduk, pasrah, berserah diri kepada raja di raja, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Agar kita connect terus dengan Allah, dengan banyak zikir kepada Allah. Kalau kita makin sering zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka akan semakin kuat hubungan hati ini dengan Allah. Makanya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Nah, kemudian hati yang sudah kuat hubungannya dengan Allah, dia akan jadi leader. Kenapa? Karena dia menjadikan Allah sebagai imam. Menjadikan Allah sebagai imam, maka dia punya wibawa, maka hati ini akan diikuti oleh akal. Karena akal ini sudah mengikuti hati, maka nanti akal akan diikuti oleh hawa nafsu. Nafsu yang terkendali, nafsu syahwat atau nafsu godok. Apabila akal sudah mengendalikan hawa nafsu, maka hawa nafsu syahwat itu menjadi ifah. Apa tadi? Menjaga harga diri. Sementara nafsu godok itu akan menjadi syaja'ah. Menjadi apa? Berani. Ya. Kemudian setelah nafsu syahwat, nafsu godok ini sudah terkendali, maka seluruh anggota tubuh akan terkendali. Termasuk lisan ini terkendali apabila syahwat terkendali. Makanya katanya siapa yang tidak mengendalikan lisannya sejatinya karena dia tidak bisa mengendalikan hatinya. Ya, kalau orang bisa mengendalikan hatinya, insya Allah dia bisa mengendalikan lisannya. Maka pada akhirnya
jalan kita untuk bisa menentramkan dan memakmurkan batin kita ini tidak ada lain kecuali apa? Zikrullah. Ingat kepada Allah. Ini kuncinya. Kalau hubungan kita dengan Allah kuat, maka hati akan tenang. Kalau hati tenang, nggak panik, maka akal juga terkendali. Kalau akal terkendali, maka seluruh syahwat, nafsu ghadab juga akan terkendali. Kalau nafsu syahwat, nafsu ghadab terkendali, maka seluruh anggota tubuh ini pun akan terkendali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jam setengah 11. Kemudian ada yang mau di-share. Ada makanan bisa dibagikan? Ya, break dulu ya, silakan. Ini, kawasan kawasan. Iya. Iya. Nah, nggih, nggih.
Ya, monggo. Salam itu Mbak Anu apa namanya? Mic-nya. Bisa? Oke. Okay. Kalau dari pemahaman saya, sebenarnya nggak ada hati yang jelek ya, hati baik. Tapi yang nakal ini si nafsu tadi ya. Karena kan kalau sama ini kan kita melihatnya orang itu marah, jelek baik. Ini orang kok hatinya jelek gitu ya. Karena kalau dari pemahaman itu berarti tidak ada hati yang jelek, tapi nafsu yang ini ya, mempengaruhi hati. Kalau kita Ya. kemudian kalau berarti kan tidak boleh memalukan kita punya perasaan yang baik, tapi yang perlu kita lakukan adalah kita itu harus selalu sadar ya, sadar bahwa oh kita ini lagi dalam posisi yang tidak baik, nafsu yang berjalan. Ya. Kita bisa Ya memang benar. Sesungguhnya nafsu itu memang buruk. Tetapi nafsu itu bisa dididik, ya kan? Nah, pendidikan itu akan berjalan ketika nafsu itu tidak punya kekuatan. Seperti hanya kuda tadi, kalau kuda sedang powerful, maka dia kalau tidak dikendalikan justru akan membuat penunggang itu jatuh, tersesat, dan semacamnya. Ya, maka hawa nafsu ini seperti kuda yang harus dikendalikan. Maka orang-orang dulu itu kalau kuda biasanya dia kalau belum diberi kendali apa namanya itu ya, beri kendali di hidungnya itu pelana, ya pelana itu, maka dia diperosokkan dulu di dalam jurang, nggak diberi makan berhari-hari sampai kemudian setelah itu maka dia bisa dikendalikan, ya. Karena nanti kalau dia powerful maka dia yang akan memegang kendali. Tapi kalau dia nggak powerful, maka dia yang bisa dikendalikan oleh akal, akal dikendalikan oleh hati. Tetapi kalau tidak, maka nanti ini akal tidak mampu untuk mengendalikan dia. Hati juga nggak mampu mengendalikan dia. Seperti itu. Jadi intinya di nafsu itu. Makanya nafsu itu seperti yang pernah saya sampaikan, nafsu itu sebenarnya bertransformasi. Tidak harus dibunuh kan, bertransformasi dari nafsu ammarah, ya, kemudian nafsu lawamah, setelah itu nafsu malhamah, setelah itu nafsu mutmainnah, kemudian nafsu radiyah, mardiyah, sampai nafsu kamilah. Sebenarnya satu ini, tetapi bertransformasi, maka perlu dididik agar dia tumbuh. Seperti anak yang jahat, yang nakal, itu kan bisa dididik, nanti akan menjadi anak yang baik. Ya, di anak yang baik. Makanya amarah itu ya, nafsu amarah itu apa? Saya dulu pernah sampaikan, nafsu amarah itu dia melakukan kejahatan dan dia bangga dengan kejahatan itu. Merasa itu sebuah kebenaran yang harus diungkapkan, dipamerkan kepada orang lain meskipun itu sebuah kejahatan. Kemudian yang kedua nafsu lawamah, dia menyesal atas perbuatan yang dilakukannya, tetapi dia kembali melakukan yang sama di kesempatan yang lain. Itu namanya nafsu lawamah. Nanti nafsu malhamah itu dia sudah mulai menguat. Artinya dia sudah mulai kepada kebaikan, tapi kadang-kadang terperosok ke dalam kejahatan, kejelekan. Tapi dia pinginnya baik. Dan mungkin ada temannya nyeret dia kembali kepada keburukan. Nah, nanti ada namanya nafsu mutmainnah, itu sudah kondisi tenang, kondisi stabil. Dia tidak akan pernah digoyah-gayi oleh keadaan di luar dirinya. Nah, nanti sampai pada nafsu radiyah. Radiyah itu apa? Ridho, tidak pernah berselisih. Kalau mutmainnah nggak pernah berselisih dengan perintah dan larangan Allah, sementara radiyah itu tidak pernah berselisih dengan takdir Allah. Nah, tidak pernah berselisih dengan takdir, dia sudah sejalan dengan Allah. Ridho pada perintah larangan dia sejalan, dengan takdir khairihi wa syarihi dia juga sejalan, tidak pernah protes. Nah, sampai nanti kalau sudah sejalan semua, nanti mendapatkan mardiyah. Mardiyah itu diridhoi oleh Allah, begitu, diridhoi oleh Allah. Sampai nanti nafsu kamilah. Jadi sekali lagi, kalau nafsu itu dibunuh, ya udah mati juga kita. Gitu ya.
nafsi itu tadi dididik atau ditalhib atau ditarbiyah oleh kita. Ya, itu. Jadi semuanya dari nafsu memang, nafsu ini. Nah, maka tapi nafsu tadi akal harus diberi asupan biar tahu terang bagi akal itu benar dan salah. Baik dan buruk itu jelas bagi akal. Makanya akal itu harus diasupin ilmu. Karena kalau akal nggak punya ilmu, ya dia ngikuti hawa nafsu, ngikuti keinginannya. Paham ya? Misalnya anak kencing, nggak usah langsung langsung diberi air aja. Itu katanya nafsu begitu, udah yang ringan-ringan aja lah. Tetapi karena apa itu melakukan itu? Karena akal tidak punya ilmu. Kalau akal punya ilmu, ternyata cara basuh kencing anak yang sudah makan makanan ya orang tua ya bukan susu lagi, maka dia tuh beda cara menyucikannya. Itu kan yang mengaturnya siapa? Akal. Makanya akal itu harus ada asupan ilmu. Jadi asupan akal itu ilmu, sementara hawa nafsu itu harus ditazkiyah. Apa tadi tazkiyahnya itu? Sholat malam, apa tadi? Puasa, itu namanya tazkiyah nafsu. Dan sementara ngaji begini nih asupan akal. Untuk akal. Jadi belum tentu orang yang akalnya udah tahu, ya udah bagus, tapi belum tentu nafsunya itu terkendali. Belum tentu terkendali. Maka akal harus punya rancangan bagaimana nafsu terkendali dengan diberikan pelatihan-pelatihan. Riyadhah, mujahadah itu dirancang oleh akal agar apa tadi? Nafsu terkendali. Gitu mungkin ya. Saya paham ini. Ada nggak ada yang lain? Jam berapa duhur? Jam 11. Jam 11 pas ya berhenti. Iya. 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 Jadi zikir itu ada namanya zikir lisan. Zikir lisan itu kan latihan berzikir. Bukan zikir sebenarnya, latihan zikir. Karena ketimbang tidak zikir lisan, kosong dari zikir, lebih baik di zikir. Tapi itu menjadi jembatan yang kemudian akan mengarahkan kita zikir kolbi, zikir hati. Zikir hati itu apa? Kesadaran bahwa Allah selalu menatap kita. Allah selalu melihat kita. Ya kan? Kalau kita melakukan keburukan, merasa dan sadar Allah menatap kita, kita malu. Ini sudah mulai tadi saya marah itu sudah berapa jam. Allah tuh melihat saya sedang marah. Ya, melihat Allah melihat kita sedang marah. Apakah kita tidak malu di situ? Jadi zikir itu pada akhirnya adalah sebuah kesadaran akan kehadiran Allah. Atau misalnya seperti yang saya sampaikan, ada orang nih memaki saya,
mencaci maki saya, memfitnah saya, tetapi saya tidak lepas zikir kepada Allah, maka saya sadar nih bahwa orang itu datang kepada saya itu sebenarnya kehadiran Allah. Maka ketika sadar bahwa itu kehadiran Allah, saya tidak akan pernah menanamkan kebencian dalam hati ini kepada orang itu. Bahkan kalau saya tahu bahwa sesungguhnya dengan caci maki dia itu adalah jalan saya untuk melintas pada derajat yang paling mulia. Kalau saya sabar, bahkan memaafkan, bahkan berbuat baik kepada dia, maka saya akan mencapai makom yang tinggi. Jadi tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang merusak kita. Ya. Jadi perbuatan buruk orang lain tidak akan pernah bisa merusak kita. Justru kalau kita tahu cara menyikapinya, itu menjadi batu lompatan bagi kita untuk bisa mencapai derajat yang tinggi. Nah itu zikir seperti ini sebenarnya. Zikir itu artinya apa? Bukan ucapan lisan, tetapi kesadaran. Ini selalu saya sampaikan, kesadaran. Ya, melihat semua orang itu kehadiran Allah. Maka dia itu hadir dengan cara yang baik. Oh berarti Allah hadir dengan sifat jamalnya yang indah. Kalau orang datang dengan sifat antagonisnya kepada kita, ya Allah datang dengan sifat jalalnya, keperkasaannya kan gitu. Sehingga semua menjadi tenang bagi kita karena sudah tidak lagi lihat makhluk, tapi yang dilihat adalah Kholik. Dia yang mencipta. Ini penting agar apa? Agar kita ini tidak lama, karena kan kita kan benci, musuhan, dendam, itu karena kita lepas dari Allah. Nggak ingat bahwa orang itu sebenarnya di balik itu semua ada Allah. Gitu ya. Buktinya apa? Kalau kita benci itu yang menderita bukan orang yang dibenci. Yang menderita orang yang benci, ya kan? Gitu. Tapi kalau hati itu sudah ada Allah di sini dan semua melihat Allah, mudah memaafkan kesalahan orang itu. Bahkan tadi dia menganggap, oh kesalahan orang itu nutrisi untuk membuat saya lebih kuat. Ya kan? Dengan apa? Kuat memaafkan orang lain. Karena mungkin selama ini aku tidak teruji menjadi orang yang memaafkan orang lain. Maka ada ujian dengan datanya orang yang mungkin dia sangat baik dulu sama kita, lalu tiba-tiba menjadi orang yang super jahat sama kita. Maka bagaimana cara saya bisa memaafkan dia? Gitu? Kan itu. Kita tidak bisa kalau kita melihat orang itu ansih. Mau orang itu saja, tapi tidak melihat Allah di baliknya. Kita akan bisa memaafkan orang lain kalau kita mengingat ada Allah di balik orang itu. Kenapa? Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tidak ada yang engkau kehendaki kecuali itu semua adalah kehendak Allah. Itu nikmat. Jadi saya sendiri merasakan. Saya itu tidak boleh nyimpan ketidaksukaan pada orang itu nginap walaupun hanya 1 malam di hati saya. Tidak mau. Saya ketidaksukaan apalagi kebencian itu nginap 1 malam di rumah saya. Di rumah hati saya ini. Karena kalau nginap, ya nanti nur itu akan keluar. Karena ketika kegelapan itu datang ke dalam rumah ini, maka nur akan terusir. Tapi kalau nur itu menguasai hati kita, maka tidak ada kegelapan dalam hati kita. Hasud, dengki, benci itu kan kegelapan. Ya. Sementara dermawan, berbagi, memaafkan kesalahan orang itu kan cahaya. Dua-duanya tidak bisa masuk ke dalam satu hati. Jadi aku ini soleha, tapi tetap dia punya busu bemuyutan. Enggak soleha lah hatinya. Karena ini persoalannya bukan terkait dengan amal lahir, tapi amal batin. Seperti saya di sini sebutkan. Dikira orang yang berdakwah begini menyampaikan tentang hati, lalu tidak bebas dari dijangkiti penyakit hati, justru itu orang yang paling mudah dijangkiti penyakit hati. Karena nanti dia akan mendapatkan pengakuan, oh ini ahli hati. Pasti hatinya bersih, bangga dengan ilmu yang dimilikinya, maka itu adalah kemelorotan yang luar biasa. Merosot dia langsung. Merosot. Dari sudah sampai puncak 90, langsung kembali ke 0. Ya, kembali ke 0. Jadi urusan hati. Makanya kemarin saya dengarkan sebuah ceramah dari Said Agil Siraj. Beliau ini mengutip saya cari ininya.
mengutip sebuah ayat di dalam Al-Quran. Ayat ini menyampaikan ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallah, sesungguhnya janji Allah hakun, benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kamu tertipu daya oleh dunia, pesona dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan janganlah kalian terpedaya ya dengan tipu daya yang mengatasnamakan Allah. Mengatasnamakan Allah. Seperti ceramah-ceramah begini, ini mengatasnamakan Allah ini. Tapi boleh jadi orang yang mengatasnamakan Allah itu tertipu oleh dirinya sendiri. Nah apa? Yang paling tahu diri saya, bagaimana nafsu saya. Ya, nafsu saya dalam diri saya ini. Maka saya selalu ingat apa yang dikatakan guru saya, ketika kamu berceramah, itu kamu sedang menceramahi dirimu sendiri, bukan menceramahi orang lain. Kalau kemudian sesuai dengan orang lain, oh mungkin itu ya juga ada dalam diri saya. Gitu ya. Jadi nafsu ini perkara dalam, bukan perkara luar. Orang bisa soleh, orang bisa memberi kemana-mana, itu memberi fisiknya. Tetapi kan nggak pernah tahu nafsunya bagaimana. Biar nanti aku kepilih lagi dong jadi camat. Biar aku begini-gini lagi, kan kita nggak pernah tahu di situ. Itu ada nafsu yang memboncenginya dalam amal yang dilakukannya. Makanya sekali lagi untuk terkait dengan zikir, itu kita sedang latihan zikir. Ya, latihan zikir sampai pada nanti kita akan menjadi zikir itu sendiri. Apa kalau kita sudah menjadi zikir? Yakni sadar selalu diawasi oleh Allah. Sadar bahkan yang berinteraksi denganku itu juga adalah Allah. Inilah namanya ihsan. Ihsan itu apa? Anta abdullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaruka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak melihatnya, maka engkau selalu dilihat oleh Allah. Maksudnya apa? Yang pertama ini, menyadari bahwa saya memberi, berbagi dengan orang, sebenarnya saya sedang melayani Allah. Ada orang yang berbuat buruk kepada saya, itu juga bagian dari Allah untuk menguji saya. Kalau saya melewati ujian ini, maka saya akan naik pada derajat yang tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, pada akhirnya zikir itu sadar akan kehadiran Allah, ma'iyatullah, kesertaan Allah, kemeliputan Allah pada diri kita. Ya. Ini jam 11, cukup Bunda? Ya. Ya, nanti terkait dengan zikir itu mungkin kita kan manusia itu kan ada bosannya. Kan ada masa bosannya. Nanti akan diganti dengan zikir yang lain. Nanti dicoba lagi, diulangi lagi. Karena makanya kenapa kok sholat itu tidak berdiri aja? Berdiri aja kan bosan berdirinya. Makanya ada rukuknya, ada duduknya, ada sujudnya, varian di situ. Karena ada varian maka tidak bosan. Kalau itu saja bisa bosan. Wong begitu aja sholat begitu macam-macam, nah juga kita bosan. Ya, sudah macam-macam varian di dalamnya kita sudah masih bosan gitu ya. Apalagi hanya satu note, satu gerakan, berdiri aja seperti Nabi Sulaiman. Itu berdiri aja sholatnya. Ya, membosankan. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kama anta ahlu. Fasalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama anta ahlu. Waghfir lana wal muslimina kama anta ahlu. Innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya alimas sudur, duhai yang maha tahu setiap apa yang terbersit di dada hamba-hambanya. Ya ghafirul mustaghfirin,
Wahai yang maha mengampuni orang-orang yang meminta ampun kepadanya. Ya akrabal akrabin, duhai yang maha dekat dari segala yang dekat. Ya arhamar rahimin, engkau maha mengetahui keadaan hamba. Engkau maha mengetahui akan kualitas ibadah hamba. Engkau maha mengetahui akan kesungguhan hamba dekat kepada engkau ya arhamar rahimin. Tidak ada yang bisa dan tidak ada yang tertutup dari engkau. Tidak ada yang tersembunyi dari engkau ya Rabb. Andaikan kami bisa membohongi keluarga kami, bisa membohongi anak-anak kami, bisa membohongi kawan-kawan kami, tapi kami tidak bisa membohongi engkau ya arhamar rahimin, ya akramal akramin. Hamba sadar ya Rob, perjalanan hamba ini makin dekat ya Rob, makin pendek menuju engkau ya Rob, sementara bekal kami masih sangat sedikit ya Rob. Perjalanan kami makin pendek ya Rob, dan makin dekat kepada perjumpaan dengan engkau ya Rob. Sementara hati kami masih penuh dengan penyakitnya, penuh dengan kotoran, penuh dengan noda ya Rob. Sementara engkau hanya akan menyambut hati dari hamba-hambamu yang qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Sungguh kami lebih dekat pada tempat terbenamnya ketimbang tempat terbitnya ya Rob. Sementara amal kami masih sangat sedikit ya arhamar rahimin. Kemanfaatan kami masih sangat sedikit ya arhamar rahimin. Bahkan kami masih seringkali menyakiti saudara kami sendiri, keluarga kami sendiri ya arhamar rahimin. Kami masih seringkali menahan rasa benci di dalam hati ini kepada sesama. Ya arhamar rahimin, bagaimana jika kelak kau memanggil kami dalam keadaan hati dipenuhi dengan kebencian kepada sesama, kebencian kepada engkau ya Rabb, ya arhamar rahimin. Bimbinglah kami dengan taufikmu ya Rabb. Tambahkan hidayah kepada kami ya Rabb, agar makin dekat kepada engkau, agar makin sejalan dengan ridhamu ya arhamar rahimin, ya ajwadal ajwadin. Jagalah keluarga kami ya Rabb, jagalah anak-anak kami ya Rabb. Bimbinglah anak-anak kami ya Rabb, agar senantiasa berada di jalur yang engkau ridhai ya arhamar rahimin. Sukseskan mereka ya Rabb, cemerlangkan masa depannya ya Rabb. Berikan anugerah kekayaan lahir dan batin kepadanya ya arhamar rahimin. Ada kalanya dan pada saatnya kami akan meninggalkan mereka ya Rob. Tetapi engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka ya Rob. Maka kami serahkan mereka kepada engkau ya Rob. Didinah dengan pendidikan yang terbaik dari engkau ya arhamar rahimin. Jagalah dengan penjagaan yang terkuat dari engkau ya arhamar rahimin. Selamatkan mereka dari segala fitnah di akhir zaman ini ya ajwadal ajwadin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ولك الحمد منك بك في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillah, demikian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ridho kepada kita. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.